kaya. Iskandar Muda yang mat perintah, raja yang megah adalah goina. Dipon di Aceh sampo Kedah, cukup tak luah kerajaan raja. Bangsa Portugis habis di Mina, Aceh yang megahan dijujah. Perangan Pahang kuasa Sultan, Truk Pariaman Pulau Sumatera, Nanggrotan makmur maju ngan aman, rakyat tak senang puja Rabbana, menasah daya rata jesago, sungguh meruno jalan agama, menasah daya rata jesago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirna Anggriani, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan secara singkat tentang isi proposal saya yang berjudul Peran Sultan Iskandar Muda dalam mengembangkan Kerajaan Aceh dari tahun 1607 sampai dengan 1636. Nah, mengenai latar belakang proposal saya membahas Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda ini dahulu menjadi sultan di Kerajaan Aceh Darussalam pada usia yang cukup terbilang muda, yaitu 24 tahun. Nah, kapan beliau pertama kali menjadi sultan itu menjadi perdebatan di kalangan ahli sejarah. Namun ada penulis yang mengatakan beliau bernama Bustan al-Salatin. Beliau mengatakan bahwasanya Sultan Iskandar Muda itu mulai menjadi sultan, menjadi raja di Kerajaan Aceh pada tanggal 6 Zulhijjah pada tahun 1015 Hijriah atau awal April pada tahun 1607. Nah, pada kekuasaan Sultan Iskandar Muda, dia adalah raja yang paling gemilang waktu itu. Dikenal sebagai masa paling gemilang dalam sejarah Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, pada kekuasaannya pada masa itu Aceh termasuk dalam 5 kerajaan terbesar di dunia. Tegas, Sultan Iskandar Muda mempunyai karakter yang sangat tegas dalam menjalankan kewajibannya sebagai sultan. Adapun rumusan masalah: pertama, bagaimana latar belakang berdirinya Kerajaan Aceh. Kedua, upaya apa yang dilakukan Sultan Iskandar Muda dalam menyebarluas wilayah Aceh. Dan ketiga, apa saja karya dan peninggalan dari masa kepemimpinan Kesultanan Iskandar Muda. Nah, adapun sumber data yang akan saya kumpulkan untuk digunakan dalam penelitian ini adalah dari beberapa laporan penelitian terkait peran Kesultanan Iskandar Muda, seperti arsip-arsip, artikel, dan juga beberapa jurnal yang mengarah kepada topik penelitian saya. Nah, dalam penelitian ini pastinya kita menggunakan kajian pustaka. Nah, dalam penelitian ini banyak referensi yang berkaitan dengan garis pembahasan, yaitu tujuannya yaitu untuk memperkaya kajian tentang Kerajaan Aceh. Yang digunakan ini bersifat primer, sekunder, dan tersier yang akan memberikan wawasan dan memahami seputar biografi Sultan Iskandar Muda serta perannya dalam mengembangkan Kerajaan Aceh.
Nah, pada penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif ini merupakan metode yang berlandaskan filsafat psikisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dan bersifat kualitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah kita tetapkan. Nah, di dalam penelitian mempunyai beberapa tahap. Terdapat tahapan dalam penelitian, yaitu pertama heuristik. Nah, heuristik ini pengumpulan sumber, merupakan tahap awal yang dilakukan dalam penelitian. Dan yang kedua, kritik sumber. Tahapan selanjutnya ini ketika selesai kita mengumpulkan data dan sumber, maka selanjutnya melakukan kritik. Tujuannya yaitu untuk menyaring sumber data, apakah data yang kita kumpulkan itu ialah benar. Dan yang ketiga, itu tahapan historiografi. Ini ialah tahapan yang terakhir, yang terdiri dari penafsiran, penjelasan dan penyajian dari sumber yang kita dapatkan. Seperti itu. Mungkin hanya ini saja pemaparan singkat mengenai proposal saya. Makam Sultan Iskandar Muda berada di Keruong Daroe, bersebelahan dengan Meligoy Aceh, kediaman resmi Gubernur Langgro Aceh Darussalam, berdampingan dengan Museum Aceh. Makam ini sempat dihilangkan jejaknya oleh Belanda ketika berlangsung Perang Aceh. Baru pada 19 Desember tahun 1952, lokasi makam Sultan Iskandar Muda itu bisa ditemukan kembali. Pada abad ke-17 itu, Kerajaan Aceh berada di peringkat terbesar kelima di antara kerajaan-kerajaan Islam di dunia. Sultan Iskandar Muda juga dikenal sebagai raja yang adil, termasuk kepada keluarganya sendiri. Salah satunya putranya yang bernama Maurah Pupuk dipancungnya di depan umum karena melakukan kesalahan yang berat. Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman adalah peninggalan kerajaan Aceh yang paling terkenal dan terletak di pusat kota Banda Aceh. Masjid ini juga termasuk dalam peninggalan kerajaan Islam Indonesia yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612. Masjid yang megah ini sempat dibakar oleh agresi militer Belanda, tetapi dibangun kembali untuk meredam amarah rakyat Aceh. Kemudian masjid ini juga sempat berjasa ketika tsunami besar yang melanda Aceh pada 2004 yang lalu. Masjid ini adalah salah satunya bangun yang berdiri kokoh saat tsunami. Taman Sari Gunongan. Taman Sari Gunongan adalah salah satu peninggalan Aceh yang dibangun oleh keraton pada zaman dahulu. Tetapi karena tidak terselamatkan dari serangan Belanda, taman ini dibangun kembali pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah mulai dari tahun 1607 sampai dengan tahun 1636. Taman ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda karena cintanya yang begitu besar terhadap putri boyongan dari Pahang, sehingga keinginan putri boyongan terpenuhi dengan membangun sebuah taman sari yang indah dan dilengkapi dengan gunungan.